Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tata nama alkena dan alkuna. Nah, setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian mampu menamai atau menggambarkan struktur senyawa alkena dan alkuna. Nah, apa itu alkena? Alkena adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang mempunyai satu buah ikatan rangkap dua di dalam strukturnya. Contohnya seperti ini ikatan rangkap duanya. Tali plastik, pipa paralon, maupun botol minuman kemasan adalah contoh benda-benda yang terbentuk dari polimer senyawa alkena. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang mempunyai satu buah ikatan rangkap tiga di dalam strukturnya. Contohnya, ini ikatan rangkap tiganya. Etuna adalah salah satu senyawa alkuna yang banyak digunakan dalam pengelasan yang dikenal dengan nama gas karbit. Alkena mempunyai rumus umum CnH2n, sedangkan alkuna mempunyai rumus umum CnH2n kurang 2. Contoh, alkena yang atom C-nya 2 akan mempunyai 4 atom H, karena satu karbon punya 4 tangan ikatan kovalen. Jadi C yang di sebelah kanan, di sini sudah ada 2 tangannya, maka 2 lagi akan diisi oleh H. Begitu juga dengan C yang di kiri. Jadi rumus molekulnya adalah C2H4. Sedangkan alkuna yang C-nya 2 akan memiliki H sama dengan 2 dengan rumus molekul C2H2. Penamaan senyawa alkena dan alkuna mirip dengan penamaan pada alkana, hanya saja akhiran ana pada alkena diganti dengan akhiran ena pada alkena dan akhiran una pada alkuna. Misalnya, alkena yang atom C-nya 2 punya rumus molekul C2H4 dengan nama etena, C3H6 propena, C4H8 butena, sampai dengan C10H20 dekena. Sedangkan alkuna yang C-nya 2 hanya 2 etuna, C3H4 propuna, C4H6 butuna, sampai dengan C10H18 dekuna. Oke, ingat ya, alkena dan alkuna, suku pertamanya dimulai dengan atom C sama dengan 2. Mengapa tidak ada alkena dan alkuna yang atom C-nya 1? Ayo silakan dicari jawabannya. Tata nama alkena dan alkuna rantai bercabang. Yang pertama, rantai utama atau rantai induk adalah rantai karbon terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Contoh di sini kita hitung atom C-nya dari kiri ke kanan ini ada 6, sedangkan dari bawah ke kanan ada 5. Tapi rantai induk harus kita ambil dari bawah ke kanan karena di sini ada ikatan rangkap. Jadi ini yang berwarna merah berfungsi sebagai cabang. Begitu juga dengan struktur berikut, ini ikatan rangkap 3, berarti rantai induknya mulai dari kiri ke kanan dan yang berwarna merah ini adalah cabangnya. Ingat, ikatan rangkap harus sebagai rantai induk, tidak boleh sebagai cabang. Yang kedua, rantai induk diberi nomor mulai dari ujung rantai yang paling dekat kepada cabang. Nah, untuk struktur ini, kita akan coba kasih nomor. Nomor satunya harus dimulai dari sini karena ini yang paling dekat ke cabang. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cabangnya terikat pada C nomor 2. Begitu juga dengan struktur berikut. Maka atom C pertama mulai dari yang dekat ke cabang. Berarti dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka cabangnya terikat pada C ke-6. C ke-5 ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga,
Nomor atom C tempat terdapatnya ikatan rangkap harus dituliskan. Tetapi jika ikatan rangkapnya terletak pada atom C nomor 1, maka nomor 1-nya boleh tidak dituliskan. Contoh sebagai berikut. Ini satu ikatan rangkap terletak pada C pertama, atom C-nya ada 4, maka namanya adalah 1 butena atau butena saja. Contohnya lagi, ini ada ikatan rangkap 3, berarti alkuna. Ikatan rangkap 3-nya terletak pada C kedua, maka nama kimianya adalah 2 butuna. Angka 2 menyatakan bahwa ikatan rangkapnya terletak pada atom C kedua. 4. Ketentuan penulisan nama cabang sama seperti pada alkana. Misalnya, jika cabang lebih dari 1 dan sejenis, maka penulisan nama cabang digabungkan, diberi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya yang menyatakan banyaknya cabang. Dan jika cabangnya lebih dari 1 tetapi berbeda, maka penulisan nama cabang ditulis menurut urutan abjad. Contoh untuk struktur berikut. Cabang terikat pada C ketiga dan hanya ada 1, dan ikatan rangkap pada C kedua. Maka nama struktur ini adalah 3-metil 2-pentena. Angka 2 ini menunjukkan bahwa ikatan rangkap 2-nya ada di C kedua. Berikut untuk struktur berikut ini ada ikatan rangkap 3 di C pertama dan ada cabang 2 buah di C ketiga. Cabangnya adalah sejenis, maka di awal nama cabang nanti diberi awalan di karena di sini ada 2. Jadi nama struktur ini adalah 3,3-dimetil 1-pentuna. Angka 3-nya ditulis 2 kali karena cabangnya ada 2 buah. Oke? Sekarang bagaimana caranya menuliskan nama ke struktur? Misalnya di sini 2,3-dimetil 2-butena. Maka ingat ya, lihat yang pertama kali kita tulis adalah rantai induknya butena, berarti rantai induknya ada 4 atom karbonnya. Kita tulis 4. Lalu kita kasih nomor. Misalkan kita bikin dari kiri 2, 3, 4. Nah, di C kedua ada rangkap 2, berarti kita tulis di sini. Kemudian di C nomor 2 ada metil, tuliskan metil, rumusnya CH3, dan di C ketiga juga ada metil. Nah, kemudian baru terakhir kita lengkapi H-nya. Kita lihat C yang paling kanan, C nomor 4, ini tangannya sudah ada 1, berarti di sini hanya 3 lagi, karena 1C tangannya harus 4. C ketiga tangannya sudah cukup 4, 1, 2, 3, 4. C kedua ini tangannya juga sudah cukup 4, tinggal C pertama ini tangannya baru ada 1, maka di sini dimasukkan hanya 3. Bagaimana? Tidak sulit bukan? Semoga kalian enjoy dan paham dengan materi yang sudah Ibu sajikan. Sampai jumpa pada video berikutnya.